Selamat datang kembali ya dalam sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita akan menyelami sebuah bab yang sangat menarik nih dari materi yang Anda bagikan. Bab 11 dari buku The Source, karya Dr. Tara Swart. Judulnya, Kreativitas, Rancang Masa Depan Ideal Anda. Sering banget kan kalau kita dengar kata kreatif, yang kebayang langsung itu seniman, musisi, penulis gitu ya. Seolah-olah itu bakat khusus gitu, eksklusif. Nah, misi kita kali ini adalah membongkar gagasan itu bareng-bareng. Kita akan telusuri gimana sumber ini melihat kreativitas bukan cuma soal seni, tapi sebagai kemampuan dasar otak kita semua. Kemampuan Anda juga untuk secara sadar dan aktif merancang kehidupan yang benar-benar kita mau. Yuk kita mulai bedah ini. Aktivitas itu sebagai sebuah, ya kayak kebebasan fundamental gitu. Ini adalah kekuatan untuk pakai seluruh potensi the source, seluruh otak kita yang terintegrasi untuk mewujudkan visi kita masing-masing. Jadi ini bukan soal pasif nunggu ilham turun gitu ya, tapi lebih ke gimana Anda bisa ambil kendali dan ya proaktif menciptakan. Wah, menarik sekali pendekatannya. Kalau gitu, mari kita mulai dari dasarnya dulu ya. Gimana persisnya Dr. Swart di bab ini mendefinisikan apa sih itu otak kreatif? Apa bedanya sama pemahaman kita sehari-hari yang mungkin lebih sempit gitu? Oke, jadi menurut sumber ini, otak kreatif itu bukan bagian terpisah, tapi lebih ke kondisi optimal otak kita saat berfungsi secara terintegrasi. Maksudnya, dia mampu menyatukan berbagai jalur pemikiran yang sering kita anggap pisah, kayak logika ketemu emosi, analisis bareng intuisi. Terus, dia pakai itu semua dengan cara-cara baru yang nggak terduga. Kuncinya itu di kemampuan untuk sengaja gabungin ide-ide yang mungkin kelihatannya bertolak belakang atau nggak nyambung. Nah, dari situ lahir gagasan orisinal. Sumber ini malah bilang ini kayak kemampuan super kita. Nemuin kembali, bayangin ulang, perbaiki, pikirin ulang segala sesuatu. Contoh yang dikasih juga kuat sih, ada atlet layar peraih medali Olimpiade. Waktu orang lain mungkin cuma lihat, wah lautnya gini, anginnya gitu, ada batasan kan. Dia malah lihat berbagai kemungkinan jalur, manuver, strategi. Nah itu dia inti otak kreatif yang berfungsi penuh. Ngeliat lebih dari yang kelihatan di permukaan. Wah, definisinya jadi luas banget ya. Dan memberdayakan gitu rasanya. Ini berarti langsung nantang mitos lama dong ya, bahwa kreativitas itu semacam anugerah buat segelintir orang berbakat aja. Sumber ini bahkan secara eksplisit bilang kalau perasaan nggak kreatif yang mungkin Anda rasain, itu seringkali bukan karena kurang potensi loh. Tapi lebih karena dibentuk sama pengalaman lalu, atau mungkin ekspektasi masyarakat yang, ya, membatasi gitu. Iya, ada nakap intinya banget. Bab ini sangat menekankan kalau potensi kreatif itu sebenarnya bawaan lahir kita semua. Titik. Perbedaan antara mereka yang dianggap super kreatif sama yang lain kayak seniman atau inovator sukses gitu ya, seringkali bukan di bakat mentahnya aja. Justru faktor pembedanya lebih ke aspek kayak ketekunan yang luar biasa, terus ketahanan mental atau resiliensi pas hadapi gagal, keyakinan diri yang kuat, dan ini penting nih, kejelian lihat dan tangkap peluang. Peluang yang mungkin kelewat sama orang lain. Jadi definisinya jadi luas banget. Kreativitas itu ya kemampuan intrinsik Anda buat secara sadar ciptain masa depan idaman, buat hadir sepenuhnya di momen sekarang, dan akhirnya pegang kendali penuh atas cerita hidup Anda. Ini soal agensi personal, gitu. Oke. Ini benar-benar buka perspektif baru sih. Kalau kita semua punya potensi dasar ini, nah, pertanyaan lanjutannya kan, gimana cara aktifin atau ningkatinnya? Untungnya, bab ini nggak cuma ngasih definisi ya, tapi juga nawarin strategi praktis. Salah satu yang cukup menonjol itu konsep menghentikan penyaringan negatif. Kedengerannya agak, gimana gitu ya, kontraintuitif. Bisa dijelasin lebih dalam nggak maksudnya apa dan gimana cara kerjanya menurut Dr. Swart? Ya, ini salah satu pilar penting banget di bab ini. Jadi gini, secara alami, otak kita itu punya mekanisme nyaring filter gitu. Dia cenderung abaikan, teken, atau bahkan buang pikiran-pikiran yang rasanya aneh atau nggak relevan sama tugas sekarang, atau nggak pas sama tujuan jangka pendek. Ini kan mekanisme biar efisien ya, tapi bisa jadi penghambat kreativitas juga.
Nah, menghentikan penyaringan negatif itu artinya Anda secara sadar mutusin buat nggak langsung nyensor ide-ide yang muncul, terutama yang rasanya ganjil atau di luar jalur. Ini perlu latihan ngasih izin pikiran buat sedikit keluyuran, tapi tentu harus diimbangi juga sama kemampuan fokus lagi pas perlu, sama mempertajam perhatian selektif kita. Intinya sih, jangan buru-buru hakimi atau buang ide cuma karena rasanya gila atau nggak praktis sekilas. Alih-alih otomatis mikir, nggak mungkin atau nggak relevan, sumber ini nyaranin buat latih diri nanya kenapa nggak atau gimana kalau. Ini tentang nangkep percikan ide sekilas itu sebelum hilang. Konsep ini erat banget kaitannya sama, pola pikir kelimpahan, abundance mindset. Jadi, melihat potensi dan kemungkinan di mana-mana, lawan dari pola pikir kekurangan atau lack mindset yang fokusnya ke batasan melulu. Saya bisa bayangin gimana sikap mental itu bisa buka banyak pintu ya, membiarkan lebih banyak ide masuk tanpa sensor. Nah, ini terus bawa kita ke pertanyaan berikutnya dong. Setelah kita biarin ide-ide ini ngalir lebih bebas, terus diapain semua ide itu? Disinilah konsep rapid prototyping masuk kan? Istilahnya emang kedengaran agak teknis sih, tapi dari penjelasannya, kayaknya aplikasinya lebih simpel ya. Betul sekali, istilahnya mungkin dari dunia desain atau engineering ya, tapi prinsipnya itu bisa banget diterapin di kehidupan sehari-hari. Inti rapid prototyping di konteks ini tuh soal aksi, hasilin sebanyak mungkin ide, atau coba berbagai pendekatan awal tanpa kejebak perfeksionisme atau evaluasi dini. Nggak usah khawatir kalau ide pertama, kedua, atau bahkan ke-10 nggak langsung jos. Kalau satu ide dicoba terus ternyata nggak jalan nih sekarang, jangan langsung dibuang atau dianggap gagal total. Sumber ini nyaranin buat masukin ke semacam daftar tunggu, mungkin bisa dicoba lagi nanti di konteks beda, atau bisa digabung sama ide lain. Kuncinya itu terus gerak, terus coba, terus eksperimen cepet sampai Anda nemu sesuatu yang rasanya klik atau cukup oke lah buat situasi sekarang. Ini soal kuantitas di awal buat hasilin kualitas di akhir. Penulisnya Dr. Swart ngasih contoh pribadi yang menarik banget loh. Beliau cerita gimana dia daftar nggak kurang dari 100 ide bisnis potensial selama 2 tahun. Baru setelah proses panjang itu, satu ide akhirnya benar-benar terasa pas dan nyambung banget sama gut feeling atau intuisinya, yaitu fokus jadi coach. Ini nunjukin kekuatan dari volume, persistensi, dan kemauan nyoba banyak hal tanpa takut salah. Wow, 100 ide. Contoh yang kuat banget soal persistensi. Jadi, kalau kita rangkai nih ya, mengasah kreativitas lewat langkah kayak hentikan penyaringan negatif, terus pakai rapid prototyping ini, bukan cuma soal hasilin lebih banyak ide aja ya berarti ya, implikasinya lebih dalam. Ini juga artinya kita latih diri jadi lebih jeli lihat peluang tersembunyi. Kita jadi lebih berani ambil resiko yang diperhitungkan karena nggak terlalu takut gagal gitu ya. Dan bahkan ini bisa mempertajam intuisi kita, gut feeling yang tadi disebut itu. Saya jadi ingat lagi kutipan yang sering dikaitkan sama Kurt Vonnegut, yang dikutip juga di sini. Kita harus terus melompat dari tebing dan menumbuhkan sayap saat turun. Mungkin kreativitas itu ya kemampuan kita numbuhin sayap itu, kecerdikan, akal, resiliensi, pas kita hadapi ketidakpastian. Analogi yang pas banget, numbuhin sayap saat turun, itu nangkep esensi adaptabilitas dan kecerdikan yang dilatih proses kreatif. Dan ada satu pesan fundamental yang terus diulang-ulang sama Dr. Swart di bab ini, yang penting banget buat kita internalisasi. Anda itu pada dasarnya udah kreatif. Kreativitas bukan sesuatu yang perlu dicari di luar diri, tapi sesuatu yang udah jalan dalam hidup Anda sekarang. Coba deh luangkan waktu bentar lihat sekeliling Anda, lihat hidup Anda. Rumah atau lingkungan yang Anda ciptain, jalur karir yang Anda bangun, hubungan yang Anda jalin, bahkan percakapan sehari-hari, persahabatan, semua itu manifestasi nyata dari tindakan kreatif loh. Itu hasil pilihan, desain, ekspresi diri Anda. Jadi langkah pertama yang paling penting menurut sumber ini ya, menyadari dan mengakui kekuatan kreatif yang memang sudah ada dan aktif dalam diri Anda saat ini. Pengakuan ini fondasinya. Wah, ini beneran bisa ngubah cara kita lihat diri sendiri dan potensi kita ya. Bukan lagi soal aku kreatif nggak ya, tapi lebih ke gimana aku bisa lebih sadar dan sengaja pakai kreativitas yang udah ada ini. Jadi pesan intinya kayak ajakan gitu ya, dorong terus kekuatan kreatif bawaan ini. Pakai buat ekspresi diri yang lebih berani, otentik, pakai buat secara aktif rancang terus wujudin kehidupan yang benar-benar Anda inginkan, bukan cuma nerima aja. Sumber ini kayak bilang,
Jangan takut pasang target gede atau tujuan ambisius. Percaya sama prosesnya, dan lihat gimana visi Anda itu pelan-pelan tapi pasti mulai kebentuk dan terungkap seiring waktu, usaha, dan tentu aplikasi kreativitas Anda. Baiklah, setelah penjelajahan yang cukup dalam ini, mari kita coba tarik benang merahnya sebentar ya. Rangkuman singkat dari inti bab 11 ini, kreativitas itu bukan hak istimewa segelintir orang terpilih. Bukan. Iya, itu alat bawaan, kapasitas universal yang bisa diakses, diasah, dan dimanfaatkan oleh Anda semua. Tujuannya apa? Iya, untuk secara aktif, sadar, dan terus-menerus merancang serta mewujudkan masa depan ideal yang Anda idamkan. Ini soal ambil lagi kendali atas cerita dan arah hidup Anda. Iya, betul. Dan pemroseman ini tentu aja bawa kita ke satu pertanyaan reflektif yang penting nih buat dibawa pulang, mengingat inti kreativitas, seperti yang dijelasin sumber ini, adalah tentang merancang masa depan Anda. Dan proses kreatif itu seringnya justru mulai dari langkah kecil yang nggak terduga, yang mungkin rasanya agak nyeleneh atau di luar kebiasaan. Nah, langkah nyeleneh pertama apa, sekecil atau sesederhana apapun itu, yang bisa Anda ambil secara sadar minggu ini untuk mulai mendesain ulang mungkin cuma satu aspek kecil aja dari kehidupan Anda saat ini. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih ya sudah nemenin kami dalam penjelajahan mendalam kali ini. Semoga wawasan dari bab 11 buku The Source yang Anda bagikan ini bisa kasih percikan inspirasi baru dan bermanfaat nyata buat perjalanan Anda dalam merancang masa depan yang lebih sesuai aspirasi Anda.